Anda. Biasanya ketika orang sudah merasa terjerat asmara, maka ia tidak lagi ada rasa ragu untuk mengungkapkan rasa ketidaksukaan terhadap pasangannya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri takut ketahuan selingkuh. Bicara tentang selingkuh tentunya adalah hal yang paling sulit dilupakan ketika perselingkuhan sampai terjadi, apalagi apabila sampai pasangan mengetahuinya. Ini adalah tentunya hal yang sangat membekas di sanubari seseorang. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Kepercayaan adalah salah satu fondasi ya dalam sebuah hubungan rumah tangga. Akan tetapi saat rasa percaya terhadap pasangan mulai berkurang, ya, ini juga merupakan sebuah gambaran adanya rahasia penyimpangan di dalam hubungan rumah tangga. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar ciri-ciri yang menyimpan rasa takut, ya takut ketahuan tentunya, ini mari kita bahas sama-sama. Hal yang pertama yang harus Anda ketahui adalah ketika istri takut ketahuan selingkuh, yaitu adanya gambaran perilaku seseorang ya. Ini mulai mengurangi jarak hubungan atau mulai ada batasan yang si suami sendiri tidak tahu apa sih penyebabnya kok istri jadi menjauh. Istri kok jadi kurang komunikasi, kurang sentuhan. Ini menggambarkan ada kemungkinan memang ada sesuatu yang ia takutkan. Nah, hal ini akan membuat si suami dan si istri ini berdua tapi serasa sendiri karena memang tidak adanya emosional di antara keduanya. Nah, ini adalah salah satu ciri ya ketika bisa jadi wanita atau istri menyimpan rahasia. Ini secara umum bisa terjadi pada suami juga ya. Jadi ketika tiba-tiba mereka menjauh dalam arti lebih memilih menyendiri. Ini tentunya adalah ada sesuatu hal yang ditakutkan terjadi kalau sampai hal tersebut tidak dibatasi, maksudnya seperti itu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ia akan lebih merahasiakan banyak hal. Ciri-ciri istri yang takut ketahuan selingkuh adalah lebih menutup atau lebih tertutup, yang pada dasarnya sepasang suami istri ini akan saling terbuka seharusnya dan berbagi rahasia ya. Artinya rahasia ini yang dibagikan adalah rahasia yang memang hanya patut diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri, dan biasanya rahasia ini memang tertutup untuk umum ya. Jadi ketika istri mulai berbagi rahasia dengan pria lain, ini adalah hal yang cukup berbahaya. Lalu kemudian yang ketiga, ini suasana hatinya bad mood ya. Jadi gampang marah, gampang sembuh ya. Tapi tentunya di sini ada peningkatan dari sisi kemarahan ya. Dari hal-hal kecil saja yang seharusnya itu tidak membuat ia marah, untuk akhir-akhir ini ia memang menjadi gampang marah ya. Ini adalah untuk menutupi rasa takutnya, rasa takut ketahuan mengenai apa yang sedang dilakukan, maka ia secara tidak langsung, secara psikologis ia berusaha menurunkan mental pasangan ya. Ini secara psikologis ya. Lalu kemudian yang keempat adalah mulai sulit ya diajak berkomunikasi. Ada beberapa rahasia yang perlu Anda ketahui bahwa kenapa komunikasi menjadi sulit ya. Komunikasi yang mudah dan yang sulit ini dibedakan
mudah dibedakan ketika seseorang di dalam suasana hatinya sedang tidak nyaman, ya. Ini akan sulit diajak berkomunikasi, apalagi orang yang mengajak komunikasi ini adalah orang yang ia takuti. Ini karena biasanya semakin seandainya komunikasi ini tidak dibatasi, biasanya semakin seseorang ini banyak bicara, semakin tidak terkontrol. Hal ini juga untuk menghindari agar suami ini tidak tahu tentang apa yang sedang dilakukan, karena bisa juga faktor komunikasi ketika tidak terkontrol ini bisa menyebabkan keceplosan tentang apa yang sedang dilakukannya. Karena secara jujur, ya, diakui atau tidak, mungkin Anda pernah merasakan. Jadi ketika kita hendak berbohong itu karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, ini adalah hal yang berat. Jadi ketika kita sudah berbicara, sudah nyaman, biasanya kita keceplosan karena itu adalah sebenarnya suara hati. Jadi ketika kita berbicara sesuai dengan hati nurani kita, ini kita akan lebih mudah, lebih ringan, tidak ada beban, ya. Ini masalahnya kenapa seseorang biasanya mulai sulit diajak berkomunikasi. Lalu kemudian yang kelima adalah biasanya ia mulai banyak bermain di media sosial. Karena biasanya seseorang ini ketika hendak berselingkuh, ini juga tidak lepas dari godaan media sosial. Ini juga harus dikontrol, ya. Karena itu dianggap jalur termudah, ya, jalur yang bisa membuat seseorang pada akhirnya menentukan waktu kencan, lalu kemudian kapan kita ketemu, lalu apa saja aktivitas yang akan dilakukan. Ini bisa dengan mudah diakses dengan itu, ya. Jadi biasanya ia memang lebih aktif di media sosial dari sebelumnya, bahkan aktifnya ini aneh, aktif tapi sulit dihubungi, ya. Jadi artinya aktif untuk orang lain tapi sulit dihubungi oleh suami. Ini anehnya, ya. Dan itulah perselingkuhan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ia mulai suka berbohong. Ia berusaha untuk menutupi banyak hal, ya. Jadi begini, ketika seseorang berbohong semakin kuat menutupi kebohongan, berarti hubungan perselingkuhannya memang sudah mulai mendalam. Nah ini. Dan hanya dengan cara berbohonglah ia membela atau mempertahankan perselingkuhan tersebut, ya. Jadi kembali lagi, ketika seseorang ini sedang berbohong, tentunya banyak hal yang tidak sesuai dengan gerak-geriknya, ya. Karena ketika seseorang sedang berbohong, sebetulnya ketika kita belum terbiasa, bohong ini adalah akan memang menjadi beban terberat dalam kehidupan seseorang. Ketika kita sedang berbohong, ini dalam semua hal. Jadi semakin berbohong, perasaan ini semakin tidak nyaman. Makanya biasanya ia berusaha untuk menciptakan banyak hal demi menutupi kebohongan. Nah, sahabat, itulah 6 ciri-ciri atau gerak-gerik pasangan pada saat pasangan takut ketahuan selingkuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video di channel Kang Kumis, video-video terbarunya, ya. Dan juga akhir kata Kang Kumis ucapkan salam harmonis selalu bersama Kang Kumis. Dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bahayanya selingkuh hati. Ya, ini adalah hal yang tidak bisa diremehkan, ya. Namun sebelum itu tentunya kita ingin memahami sejauh mana sih penyebab terjadinya perselingkuhan sehingga perselingkuhan terjadi padahal keduanya sudah terikat oleh tali pernikahan yang justru mungkin dianggap sakral, ya. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Mengetahui pasangan berselingkuh tentu sangat menyakitkan, ya. Tak heran jika perilaku ini sering menjadi pemicu, ya, retaknya hubungan asmara dalam rumah tangga. Sementara wanita akan meninggalkan suami demi pria yang lebih mapan, ya, dan mungkin dianggap sesuai harapan. Padahal bukan hanya
itu alasan seseorang berselingkuh. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab mengapa seseorang tidak setia dengan pasangannya atau terlihat adanya cinta segitiga di tengah kehidupan asmaranya. Berbeda dengan pria, wanita yang berselingkuh sering bermula dari perasaan kurang dihargai, ya, serta merasa kesepian dan sering diabaikan oleh pasangan. Nah, ini. Pada dasarnya wanita menginginkan sosok yang mengaguminya, menghargainya, selalu memberikan banyak hal yang bersifat berhubungan dengan penghargaan, ya. Ini sebetulnya ingin selalu didapat oleh seorang wanita, tentunya ketika sudah berhubungan lebih dekat, ya. Biasanya perselingkuhan tidak langsung begitu saja terjadi, namun biasanya hal ini juga berawal dari selingkuh hati, ya. Yang mungkin perselingkuhan ini memang tidak bisa dianggap sepele karena berasal atau berawal dari itulah, ya, yang pada akhirnya bisa juga memicu perselingkuhan fisik. Karena ketika seseorang sudah tidak mampu memendam perasaan dalam hatinya, secara otomatis pada akhirnya ia berterus terang, ia berbicara secara lisan, walaupun pada awalnya ia hanya mengagumi dalam hati. Ini kan bahaya, ya. Banyak macam perselingkuhan yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Salah satunya adalah selingkuh hati, ya. Meski tidak selalu melibatkan kontak fisik, bukan berarti selingkuh hati ini tidak salah. Justru banyak hubungan perselingkuhan yang awalnya hanya berdasarkan kedekatan secara emosional yang pada akhirnya menimbulkan perselingkuhan fisik, ya. Lebih jauh, selingkuh hati ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan perselingkuhan secara fisik, karena perselingkuhan hati ini awalnya memang sulit ditebak namun sudah terjadi. Nah, ini masalahnya, ya. Jadi perselingkuhan hati memang tidak bisa dianggap sepele, ya. Lalu apa saja sih hal-hal yang menyangkut demikian ketika kita sudah terlibat selingkuh hati? Biasanya adalah selingkuh yang tidak pernah diakui tapi memang sudah terjadi. Nah, ini. Yang pertama, Anda akan merasa lebih sering, ya, menghabiskan waktu bersama seseorang yang mungkin awalnya hanya adanya rasa kagum di dalam hati Anda. Tapi pada akhirnya karena kekaguman itu terus menyelimuti diri Anda, otomatis Anda ingin dekat, ya, untuk mengungkapkan rasa kekaguman di dalam hatinya. Itu awalnya, ya. Lalu kemudian yang kedua, tanpa sadar Anda mulai merahasiakan pertemuan dan obrolan Anda dengannya dari pasangan Anda, ya, termasuk pesan singkat seperti adanya surat elektronik misalnya. Anda mulai secara diam-diam menghapus surat elektronik itu karena mungkin adanya rasa takut diketahui oleh pasangan Anda. Lalu kemudian yang ketiga adalah Anda mulai berani menceritakan masalah rumah tangga Anda kepada si dia, ya, tanpa diketahui oleh pasangan Anda, baik oleh istri Anda ataupun suami Anda, ya. Nah, ketika sudah seperti ini sudah layak dicurigai karena ini secara tidak langsung sudah terlibat perselingkuhan, walaupun berawal dari hati. Pada akhirnya mereka bisa bertemu darat dan mulai berkeluh kesah, ya, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kurang mengenakan di tengah hidup berumah tangganya dengan pria yang tidak ada ikatan, artinya dia adalah pria lain. Lalu kemudian yang keempat adalah apakah Anda merasa mendapat perhatian penuh, ya, dari orang tersebut dibandingkan oleh pasanganmu. Nah, oleh pasangan Anda, ya, apakah Anda merasakan itu? Ketika Anda sudah merasa bahwa ia sudah memberikan perhatian yang mungkin lebih banyak dibanding pasangan Anda, lalu Anda timbul juga perasaan ini sudah bukan lagi selingkuh hati, tapi pada akhirnya Anda akan lebih intens, ya, untuk melakukan banyak hal secara berduaan. Nah, lalu yang berikutnya adalah Anda sudah menganggap bahwa
dia sering meluangkan waktu untuk Anda, ya, untuk bersama-sama. Ketika sudah seperti ini, maka pada akhirnya selingkuh hati akan berakhir dengan selingkuh fisik, ya. Inilah bahayanya di sini maksudnya, ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam, Anda sering menyebut nama, ya, dan mulai membanding-bandingkan, ya, sikap suami Anda dengan orang tersebut, ya, di hadapan pasangan Anda. Biasanya ketika orang sudah merasa terjerat asmara, maka ia tidak lagi ada rasa ragu untuk mengungkapkan rasa ketidaksukaan terhadap pasangannya. Ini repotnya, ya. Jadi ketika pasangan selingkuhnya ini justru lebih banyak mendapatkan pembelaan dari pasangan Anda. Nah, ketika sudah seperti itu, memang secara langsung ataupun tidak langsung dia sudah mulai terikat dengan pria yang mungkin belum lama ia kenal. Nah, ini kan berarti menggambarkan bahwa perselingkuhan fisik pun bisa jadi berawal adanya dari perselingkuhan emosional atau hati. Nah, ini. Nah, sahabat, itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Jadi ketika Anda sudah merasakan beberapa hal di atas, ini secara tidak langsung Anda sudah terjerat adanya perselingkuhan hati awalnya, ya. Makanya disinilah bahayanya perselingkuhan hati ketika tidak segera diakhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.